Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Wiranata dengan NIM 411241124. Kali ini saya akan menjelaskan query atau database yang telah saya buat untuk UAS matkul perancangan basis data Bu Pamela Larasati, Eskom Mkom. Baik, yang pertama saya akan membuat tabelnya dulu. Kita akan membuat database-nya dulu. Di sini di soalnya kita ingin membuat sebuah database untuk transaksi di toko banyak rezeki. Berarti kita kasih nama database-nya adalah database toko kue atau gini aja, database banyak rezeki. Setelah itu kita buat create table. Nah, di sini kita harus membuat table-tablenya dulu agar bisa menginput yang ada di soal-soal ini. Oke, pertama saya akan buat table-tablenya dulu seperti table pelanggan, table barang, table kategori, supplier, transaksi, detail transaksi, dan lain-lain. Oke, saya buat dulu. Oke, saya sudah buat tabel-tabelnya. Jadi, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan proses pembuatan struktur atau skema database. Perintah create database. Untuk create database ini untuk mendefinisikan setiap tabel beserta kolom dan aturan-aturannya. Sebagai contoh, kita lihat di tabel barang ini. Jadi, create table ini adalah perintah untuk membuat sebuah tabel baru dengan nama barang. Lalu, ID barang varchar 4 ini, framework key, mendefinisikan kolom ID barang dengan tipe data teks varchar maksimal 4 karakter. Perintah primary key menjadikannya sebagai kunci utama yang unik untuk setiap baris data. Terus nama barang varchar 255 nat0 ini mendefinisikan kolom nama barang. Aturan nat0 berarti kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong. Lalu harga desimal 10,2 mendefinisikan harga dengan tipe data desimal. Ini adalah tipe data terbaik untuk nilai uang yang memungkinkan total 10 digit dengan 2 digit diantaranya berada di belakang koma. Lalu foreign key ID kategori reference, kategori ID kategori. Ini adalah perintah untuk menciptakan relasi antar tabel. Foreign key pada kolom ID kategori di tabel ini akan terhubung ke primary key di tabel kategori. Ini memastikan bahwa setiap ID kategori yang dimasukkan ke tabel barang harus ada terlebih dahulu di tabel kategori. Oke, sisanya sama saja, create table, varchar, teks, bla bla bla. Teks ini artinya ya dia teks gitu, lebih panjang. Jadi kita jalankan saja. Oke. Database ya sudah kita buat, table-tablenya sudah kita buat. Lalu soal pertama yaitu kita diminta memasukkan input data pelanggan. Oke, kita buat dulu sintaknya. Oke, sudah saya input datanya. Jadi penjelasannya yaitu setelah struktur data table dibuat, langkah selanjutnya adalah mengisi tabel tersebut dengan data. Saya menggunakan perintah insert to. Jadi insert to pelanggan, ID pelanggan, nama, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, nama usaha, akun medsos. Ialah perintah ini bertujuan untuk memasukkan data ke dalam tabel pelanggan. Di dalam kurung saya sebutkan secara spesifik urutan kolom yang akan diisi, seperti ID pelanggan bla 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 bla. Lalu values ini yang di terakhir ini, perintah ini menandakan awal dari blok data yang akan dimasukkan. Setiap baris data di dalam kurung harus sesuai urutan dan tipe datanya dengan kolom yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu
yang isi di sini P01 Hadi Gunawan dan lain-lainnya, ini adalah satu baris data atau record. Setiap nilai dipisahkan oleh koma dan diapit tanda kutip jika tipe datanya teks atau tanggal. Lalu yang 0 ini, kata kunci 0 digunakan untuk mengisi kolom yang datanya memang kosong atau tidak tersedia, seperti pada kolom nama usaha atau untuk pelanggan Lestari. Nih, nama usaha di sini. Oke, segitu saja. Lalu kita run. Oke. Lalu kita cek ke pelanggan. Nah, sudah ada ya. Lalu soal keduanya kategori barang. Saya akan buatkan kategori sintaknya dulu. Nah, saya sudah buat untuk inputan ke kategori. Penjelasannya masih sama seperti tadi. Bila ingin menginput sesuatu ke table, kita menggunakan insert to. Lalu spesifik table kolom atau kolomnya apa. Lalu isinya. Jadi setelah itu kita running. Oke, kita cek. Sudah ya. Lalu soal berikutnya, data barang. Nah, karena di data barang ini ada inputan dari supplier, berarti kita harus membuat inputan suppliernya dulu supaya bisa menginput data barang ini. Berarti saya buatkan sintaknya untuk suppliernya dulu. Oke, saya sudah buat inputan untuk table suppliernya. Jadi yang pasti kita harus mengisi ID suppliernya, nama-nama suppliernya, alamat, nomor telepon, bidang usahanya. Nah, sudah selesai, kita run. Oke, sudah ya. Berarti kita cek dulu ke supplier. Nah, ini sudah ada datanya. Nah, dengan ini kita baru bisa memasukkan data-data barang ini. Oke, saya buatkan dulu sintaknya. Oke, saya udah buat untuk data-data yang dimasukkan ke table barang, seperti ID barangnya, nama barang, harga, satuan, KG, botol, punch, dan lain-lain, ID kategorinya, lalu ID supplier yang tadi sudah kita buat. Lalu kita run. Nah, sudah ya. Berarti kita cek di barang. Nah, sudah ya, sudah masuk. Lalu di soal berikutnya kita memasukkan table pegawai. Oke, saya buatkan dulu sintaknya. Nah, saya sudah buat inputan untuk ke table karyawan, seperti ID karyawannya, namanya Rina Rani, lalu jenis kelaminnya yaitu perempuan, alamatnya Tangerang, dan nomor telepon. Kita run. Oke, sudah bisa ya. Kita cek. Oke, sesuai. Lalu di soal berikutnya yaitu table transaksi penjualan. Kita buatkan dulu sintaknya. Nah, saya sudah membuat inputan untuk ke table transaksi penjualan seperti nomor transaksi jual 12345, tanggal jualnya, ID pelanggannya, lalu ID karyawan. Oke, kita run dulu. Oke, kita lihat ya. Transaksi penjualan. Oke, berikut sudah terinput ya. Lalu di soal berikutnya yaitu detail penjualan. Oke, kita bikin dulu sintaknya. Oke, saya sudah membuat inputan untuk detail penjualannya. Penjelasan masih sama seperti tadi. Untuk memasukkan sesuatu ke table kita menggunakan sintak insert to. Lalu sini saya sudah masukkan nomor detail jual 123456788, lalu nomor transaksi jual 115342222, ID barang B001 bla 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 bla, lalu jumlahnya. Lalu kita run. Oke, sudah ya. Kita cek dulu detail penjualan. Nah, sudah ya. Nah, lalu di soal keduanya, buatlah query dan view laporan penjualan barang dengan total nilai per pelanggan seperti berikut. Oke, saya buat dulu sintaknya. Nah, terakhir untuk menampilkan seperti yang soal tadi, yang ini, laporan yang tadi,
saya akan menjelaskan query kompleks yang saya buat untuk menampilkan laporan transaksi penjualan. Query ini menggabungkan data dari beberapa tabel untuk menghasilkan output yang informatif seperti yang diminta. Pertama, with transaction total AS. Ini adalah Common Table Expression atau CTE. Fungsinya seperti membuat tabel virtual atau sementara bernama transaksi total. Tabel ini berisi perhitungan total belanja untuk setiap transaksi. Lalu sum DP jumlah yang ini, DP jumlah barang, B harga, as total. Di dalam CTI saya menggunakan fungsi agregat sum untuk menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah barang dan harga. Ini adalah inti dari kalkulasi total transaksi. Lalu group by nomor transaksi jual. Perintah ini mengelompokkan semua item barang berdasarkan nomor transaksi jual, sehingga fungsi sum dapat menghitung total untuk setiap transaksi secara terpisah. Lalu select from transaksi jual AS yang ini. Ini adalah query utama yang akan ditampilkan. Saya menggunakan alias TV yang ini. TV yang ini untuk menyingkat nama tabel transaksi jual. Lalu join. Perintah join digunakan untuk menggabungkan data. Join pelanggan menggabungkan dengan tabel pelanggan untuk mendapatkan nama pelanggan. Join transaksi total menggabungkan dengan tabel virtual yang kita buat tadi untuk mendapatkan hasil total transaksi. Lalu date format dan format ini adalah fungsi untuk presentasi. Date format mengubah format tanggal menjadi hari, bulan, dan tahun. Dan format mengubah angka menjadi teks dan pemisah ribuan. Lalu order by cash. Terakhir, order by digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan nomor transaksi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dengan menggabungkan semua sintak ini, query tersebut dapat menghasilkan laporan yang dinamis dan akurat, sesuai dengan yang pada soal ini. Oke, coba kita jalankan ya. Nah, sudah sesuai ya. Nomor transaksi jual 1A01 tanggalnya 01/07/2025 Hadi Gunawan dengan total 117.000 dan sebagainya. Oke, itu untuk yang kedua. Lalu untuk yang ketiga, buatlah rancangan tampilan user interface untuk transaksi penjualan barang toko banyak rezeki. Kebetulan saya sudah buat untuk user interface-nya sebagai berikut. Jadi di sini kita bisa mencari sesuai dengan kategorinya seperti bahan baking, susu, olahan, bahan pokok, alat baking, dan bumbu masak. Di sini kita bisa mencari langsung barang apa yang ingin dicari. Lalu di sini kita bisa ketik barang yang dibeli oleh pelanggan. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama pelanggannya dan di sini secara otomatis akan memunculkan transaksi number-nya. Di sini bila pelanggannya baru, kita bisa langsung memasukkan nama-nama di sini, nama pelanggannya, alamat, Instagram, lalu WhatsApp-nya, nama tokonya, dan tanggal lahir pelanggan. Jika sudah kita simpan. Nah, lalu di sini juga di sistem ini juga kita bisa mengganti admin jika shift-nya sudah selesai. Dengan klik di sini, kita bisa memilih antara Rina atau Rani. Saya di sini memilih Rina. Nah, jika pelanggan membeli barang, kita bisa langsung klik di sini. Seperti contoh tepung terigu, baking powder, dan coklat kompon. Di sini akan langsung muncul harga-harganya, list barangnya yang dibeli, subtotalnya, lalu teks 11%-nya, dan total secara keseluruhannya. Bila ada diskon, kita bisa memasukkan di bagian sini. Lalu jika customer-nya ingin membayar dengan beberapa instrumen pembayaran, kita bisa memilih di sini seperti QRIS, debit, ataupun cash. Jika pelanggan memilih, kita bisa memilih di sini. Nah, jika semua sudah selesai, baru kita cetak struknya. Oke, segitu saja Bu dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya Arya Wiranata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang terakhir, terima kasih Bu telah mengajari saya selama semester 2 ini. Saya sangat enjoy diajari oleh Ibu. Penjelasannya sangat jelas dan mudah dipahami. Terus juga memudahkan saya sebagai karyawan, karena tugas-tugasnya terbilang gampang. Ya oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.